Halo semeton bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel pecinta bonsai. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua, sharing pada teman-teman semua bagaimana cara menentukan muka bonsai, kemudian bagaimana cara mengarahkan ranting dan juga melakukan seleksi ranting. Nah, bagaimana cara-caranya, bagaimana langkah-langkahnya, simak terus videonya semeton. Ini dia bahan yang akan kita bentuk hari ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat, kalian pasti sudah nggak asing sama bahan yang memiliki karakter batang hitam seperti ini ya. Batangnya hitam, apalagi kalau bukan mustam. Nah, oke. Jadi saya mohon maaf ya karena sedikit ribut karena di sini di tepi jalan raya umum. Jadi suara motornya benar-benar luar biasa. Saya juga udah menggunakan rekaman seperti ini, tapi tentu hasilnya tidak terlalu jernih ya. Oke. Nah, lanjut semeton. Jadi ini dia bahan yang akan kita tentukan muka atau tampak depannya, kemudian melakukan seleksi ranting dan juga sekaligus melakukan pembentukan atau pengarahan ranting ya. Nah, karena seperti yang kalian lihat, ini rantingnya udah cukup besar ya. Udah cukup besar, mungkin serokok, jadi udah semestinya dikawat ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang pertama, jadi karena sekarang ada 3 tahapan, menentukan muka atau tampak depan, kemudian seleksi ranting dan juga pengawatan dasar ya. Jadi yang pertama, untuk menentukan muka bonsai kita putar-putar seperti ini. Dan yang paling penting adalah kita harus melihat alur gerak batang utama ya. Yang disebut batang utama seperti ini semeton. Ini. Nah, ini saya sudah putar-putar ya. Akhirnya udah saya amati juga, akhirnya tampak depan yang paling bagus atau yang sesuai untuk bahan ini di sebelah sini ya. Walaupun ini akar kanan kiri udah kelihatan dan ada bekas apa ya? Bekas lapuk di sini. Sebentar. Nah, seperti ini. Ada bekas lapuk, kemudian gerakannya udah bagus ya. Alurnya ke sini. Nah, ke sini. Jadi tampak depan untuk babon mustam ini saya tentukan ini ya. Nah, selanjutnya baru kita akan melakukan seleksi ranting. Nah, bagaimana cara melakukan seleksi ranting atau ranting mana yang harus kita buang dan mana yang harus kita gunakan? Jadi karena ini perantingannya tidak terlalu banyak, jadi sangat gampang semeton. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu seleksi ranting ya. Nah, seperti ini saya ambil contoh. Ini ada 2 ranting yang tumbuh di batang utama. Jadi kalau ada ranting yang tumbuh di batang utama double seperti ini ya, usahakan kita sisakan satu ya, kita gunakan yang paling subur. Nah, contohnya seperti ini ada 2 seperti ini, kita buang yang bagian sini ya. Oke. Nah, kemudian kita bersihkan seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ini ada ranting kecil, ini juga sama semeton. Ini posisinya seperti ini ya. Ini kita akan pakai, kemudian ini ada tumbuh ranting kecil. Kemudian di sini ada apa ya? Batang atau cabang yang cukup besar. Jadi yang di sebelah sini harus kita buang semeton. Oke. Kita gunakan batang yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sebelah sini hampir sama. Ini ada yang kecil-kecil seperti ini, kita buang. Kita gunakan yang cukup besar ya, atau yang paling besar. Oke. Nah, itu cara. Ini di bagian bonggol juga ada, saya akan buang. Itu cara pemilihan ranting ya, yang akan kita gunakan semeton. Jadi tampilannya atau ranting yang akan kita gunakan
ada 4 ranting ya. Yang pertama atau cabang ya semeton. Yang pertama ini, kemudian ini 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabang yang akan saya gunakan sebagai ranting utamanya atau cabang utamanya. Oke. Nah, tahap selanjutnya baru proses wiring. Nah, kita lanjut ke proses wiring ya semeton. Jadi sebelum wiring seperti biasa kita kurangi sedikit daunnya agar mempermudah kita dalam melakukan proses wiring ya atau pengawatan. Jadi kita bersihkan seperti ini, dan untuk ranting-ranting kecil seperti ini kita buang terlebih dahulu semeton. Nah, seperti ini karena perlu dilos lagi, jadi saya hanya menggunakan batang atau cabang utama ya. Jadi belum proses pembentukan ranting, karena ini saya akan los lagi biar ranting-ranting seperti ini bisa mengejar atau bisa balance ya dengan batang sebesar ini semeton. Oke. Nah, usahakan dilos dulu. Jadi dalam membuat suatu bonsai memang tidak bisa instan, perlu kesabaran dan juga ketelatenan dalam proses pembuatannya. Nah, kalau sudah di wiring atau dipangkas ranting-rantingnya kurang lebih seperti ini, baru kita masuk proses pengawatan ya semeton. Jadi untuk hasil akhirnya atau dari proses babon ini, dari proses penentuan mukanya sebelah sini, kemudian pemilihan seleksi ranting ya, atau pemilihan ranting, kemudian penekukan ranting atau menggerakkan ranting dasar atau gerakan dasar ranting. Jadi kurang lebih hasilnya sementara seperti ini. Nah, ini sebagai tangan pertama, kemudian ini kedua, dan ini nanti proyeksinya sebagai top, dan yang di belakang sebagai penyeimbang di belakang ya. Nanti karena proyeksi ke depan dari bahan bonsai mustam ini, topnya di sini, kemudian nanti ke bawah landing, kemudian ke sini, dan ini penyeimbang di sini. Nah, mungkin sekian ya video kali ini semeton. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan juga bisa mengedukasi semeton bonsai yang baru mengenal bonsai sejak pandemi ini ya. Bukan bermaksud menggurui, tapi itulah pengalaman atau saya ingin sharing pada teman-teman ya, bagaimana cara menentukan muka bonsai. Nah, mungkin sekian video kali ini semeton. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.